Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Calon guru penggerak angkatan 11 pasti berkelas. Perkenalkan, saya Sabto Mulyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 63 Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Mari kita ikuti. Pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya memandang murid adalah selembar kertas kosong, di mana di dalam kertas tersebut belum ada coretan apapun, sehingga kewajiban seorang guru lah untuk mengisi kertas kosong tersebut, membentuk murid tersebut menjadi karakter yang diinginkan oleh guru tanpa kita mengetahui bahwa siswa tersebut mempunyai karakter atau tidak sebelumnya. Selanjutnya, saya dalam mengajar menggunakan metode teacher center, di mana guru menjadi pusat pembelajaran dan murid menjadi objek pembelajaran. Saya memandang murid sebagai pelajar yang harus patuh terhadap guru. Ruang yang hening adalah yang saya sangat senangi, karena saya percaya apabila ruang itu hening, murid lebih mampu menangkap pelajaran. Berikutnya, dalam mengajar saya masih didominasi dengan cara tradisional, yaitu mengajar dengan ceramah dan menulis di papan tulis, dan murid diwajibkan mencatat. Meskipun ada diskusi, tidak mengakomodir murid yang karakternya berbeda, sehingga saya memperlakukan sama terhadap semua murid dalam kelas tersebut. Dan saya menganggap jika murid tidak mampu, berarti itu kesalahan murid itu sendiri. Dalam mengevaluasi murid, saya berpatokan pada nilai KKM. Maka tidak jarang saya kurang puas jika murid banyak yang nilainya di bawah KKM tanpa melihat perubahan karakter murid itu sendiri. Saya mengajar, saya harus selesai materi sesuai waktunya. Saya kurang melihat kebutuhan murid. Bagi saya, apabila materi sudah saya ajarkan hingga tuntas, berarti kewajiban saya sebagai pengajar sudah saya lakukan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari yang selama ini saya pikirkan dan lakukan dalam pembelajaran itu kurang tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif, tetapi afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, namun sebagai subjek pembelajaran, yang mana murid tersebut bebas untuk berekspresi, berkolaborasi, dan berpendapat. Dalam pembelajaran, seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus sabar dan ikhlas, sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Seorang guru juga dituntut untuk mengetahui karakter murid-muridnya sehingga semua kebutuhan murid dapat terpenuhi dengan baik. Guru yang baik juga harus dapat menerima perbedaan karakteristik murid, maka diperlukan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir semua yang dibutuhkan murid. Agar pembelajaran tidak monoton dan agar selalu dinanti dan disenangi oleh murid-muridnya, seorang guru harus kreatif, inovatif, dan dinamis mengikuti perkembangan zamannya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peran murid, karena murid bukanlah objek, tetapi merupakan subjek pembelajaran. Di samping itu, saya akan menerapkan pembelajaran AP21 yang terkenal dengan 4C, yaitu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan communication. Dengan berpegang teguh filosofi pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, maka peran guru adalah menuntun, bukan menuntut.
Karena guru harus bisa memberikan contoh dan arahan yang baik dan jelas bagi kembang tumbuhnya karakter murid. Sehingga proses pendidikan yang memerdekakan murid dapat tercapai dengan bebas, merdeka, dan bahagia. Demikianlah persembahan dari saya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi rekan-rekan semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.